أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita oleh Allah bisa dipertemukan atau dikumpulkan di dalam majelis yang mengingat tentang ilmu Allah, yang mana kita berada di hari-hari terbaik sepanjang tahun, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari terbaik yang mana ini termasuk dikatakan musim-musim panen. Kalau di bulan Ramadan kemarin ada 10 malam yang akhir, yang di situ ada kefadhilan yang luar biasa. Sama 10 awal Dzulhijjah ini juga merupakan musim panen bagi kaum muslimin. Amal apapun akan dilipat gandakan dan maksiat juga akan dilipat gandakan. Makanya kita manfaatkan sebaik-baiknya 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini untuk beramal soleh. Termasuk alhamdulillah kita malam hari ini dipertemukan oleh Allah bisa ngaji. Ini termasuk bentuk pendekatan kepada Allah. Kita mengingat Allah, kita mempelajari ilmu-ilmu Allah. Saat ini kita sedang membahas tentang kitab Al-Arba'in Nawawiyah, kitab yang membahas tentang kesimpulan agama Islam, yaitu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang mana dengan 42 hadis itu kita bisa mengetahui Islam secara global, sehingga penerapannya juga kita lebih mengena kalau kita bisa menguasai 42 hadis ini. Syukur-syukur hadis ini dihafal. Syukur-syukur tidak dihafal ya minimal ngerti maknanya. Kita baca sampai pada hadis yang ke-7. Pada hadis yang ke-7 masih banyak gitu. 42 sampai ini baru hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abu Ruqayyah yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi namanya Tamim, dia punya kunyah itu julukan, itu Abu Ruqayyah. Jadi ini termasuk dalil bahwasanya seseorang boleh punya kunyah itu julukan dengan anak perempuannya. Ini berarti Tamim ini punya anak perempuan namanya Ruqayyah. Dia makanya julukannya Abu Ruqayyah. Kalau normalnya biasanya pakai anak laki-laki. Ya, saya punya anak laki-laki namanya Fahim, makanya saya punya kunyah Abu Fahim. Itu yang biasanya seperti itulah. Kalau ini Tamim ini punya anak perempuan namanya Ruqayyah, dia punya kunyahnya atau julukannya itu Abu Ruqayyah. Itu juga boleh seperti itu. Itu ada beberapa istilahnya itu yang biasa dipakai oleh termasuk sunnah juga. Bisa juga pakai nama ponaannya, seperti halnya Aisyah radhiyallahu anha pakai nama Abdullah bin Zubair. Makanya julukannya Ummul Mukminin Aisyah itu Abu Abdillah, padahal Abdillah itu nama ponaannya. Itu juga boleh. Atau seperti halnya yang kita nama seorang yang sangat familiar, dia senang kucing, makanya jenenge Abu Hurairah, bapak kucing. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Pakai seperti itu. Atau juga seperti halnya Imam
Ali rahimahullah radhiyallahu an, beliau ketika sedang kelingkaran di masjid itu kan banyak debu yang nempel. Terus sama Nabi dipanggil, ayo kum ya Aba Turab, berdirilah wahai Aba Turab. Itu ya misalnya bukan bapak lemah, itu bukan, maksudnya orang yang sedang banyak debu di badannya. Itu juga ini kunyah. Jadi kita berkunyah itu nggak apa-apa, entah pakai anak laki-laki, anak perempuan, nggak ada masalah. Jadi Tamim ini punya kunyah Abu Ruqayyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata bahwasanya Nabi bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ini salah satu metode Nabi. Salah satu metode Nabi itu ya bikin penasaran. Jadi ad-dinun nasihah, Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Itu apa maksudnya? Kalau orang Arab itu tahu nasihat. Nasihat itu aslinya bahasa Arab. Lah kita dibawa ke Indonesia ini terjadi pengkerdilan makna. Jadi maknanya nasihat itu, kalau kita nasihat itu kenapa? Ceramah. Nasihat itu ceramah atau mungkin ngasih wejangan, itu nasihat. Padahal di Arab makna secara asli maknanya enggak seperti itu. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nanti kita bahas di belakang. Ini yang kita bahas, metodenya Nabi dalam menyampaikan itu metodenya macam-macam agar muridnya itu nyantol. Ini metode seorang guru kepada murid-muridnya. Contoh misalnya Nabi memberikan ngomong kepada seorang pemuda, Ibnu Umar, diceblek pundaknya, terus dia ngomong. Beliau mengatakan, kamu di dunia jadilah seperti hanya orang yang mampir mobil. Itu kan berarti kan sebelum Nabi mengatakan, Nabi menyentuh pundaknya dulu agar yang dikasih tahu itu perhatian. Itu metode yang pertama, contohnya. Atau Nabi kadang-kadang ngasih teka-teki. Kadang ngasih teka-teki, misalnya tahu nggak ketika Mu'ad, tahu nggak apa haknya Allah terhadap hambanya? Apa hak yang harus ditunaikan hamba kepada Allah? Wah, saya nggak ngerti. Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Akhirnya baru Nabi ngasih tahu. Ini kan metode tuh. Nabi ngasih tahu sebelum ngomong, sebelum memberikan ilmu, itu Nabi ngasih metode agar orang yang dikasih tahu itu perhatian, dikasih pertanyaan. Apa haknya Allah kepada hambanya? Oh baru, wah saya nggak tahu. Baru Nabi ngasih tahu. Berarti haknya Allah yang harus ditunaikan hambanya yaitu agar hambanya itu mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Ini dengan begitu orang yang dikasih tahu itu menjadi ngerti. Atau juga kadang-kadang Nabi itu ngasih kayak ada 3 perkara, ada 5 perkara. Itu kan orang begitu dikasih tahu itu masuk gerigah gitu. Oh maksudnya lah, begitu perhatian. Ini termasuk salah satu metode pengajaran. Jadi pakai cara yang macam-macam. Nabi itu variasi. Caranya bervariasi sehingga murid-muridnya itu pada memahami apa yang beliau sampaikan. Itu salah satu di antara metode-metode yang beliau beliau sampaikan. Seperti hadis ini, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Yang dengar kan agama nasihat, oh nasihat. Terus mereka pada bertanya, kulna, kami bertanya, nasihat liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Nabi menjawab, lillah wali kitabihi wali rasulihi. Jadi nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada rasulnya, kemudian nasihat kepada ulat a'immatil muslimin, pada penguasa kaum muslimin. Yang kelima, nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Ini kalau kita pahami nasihat ini dengan bahasa kita, mosok nasihat kepada Allah bicara. Nasihat kepada siapa? Nasihat kepada Allah. Oh, kita ceramah kepada Allah kan gak mungkin. Itulah makna nasihat yang benar. Nanti kita bahas di belakang. Itu gak seperti itu. Nasihat itu berbuat yang terbaik untuk orang yang dinasihati. Itulah makna
nasihat dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya daripada sekedar ceramah. Jadi nasihat kepada Allah berarti kita harus mentauhidkan Allah. Nasihat kepada kitabnya bagaimana, itu nanti kita bahas juga. Jadi nasihat itu gak sekedar cuman ceramah tok, bukan. Nasihat itu memberikan yang terbaik kepada orang yang kita nasihati. Dan Nabi mengulang istilahnya di dalam hadis ini juga Nabi menekankan akan pentingnya nasihat. Pentingnya nasihat itu Nabi di dalam hadis ini mengisyaratkan pentingnya nasihat itu dilihat dari 3 sisi. Sisi yang pertama itu kalau ditinjau dari tinjauan bahasa, ad-dinun nasihah, ini mubtada dan khobarnya itu sama-sama ma'rifah. Kalau umumnya itu ma'rifah sama nakirah. Kalau ini sama-sama ma'rifatnya sehingga memberikan pembatasan seakan-akan agama itu yo nasihat. Ini berarti dengan adanya seperti itu ad-dinun nasihah itu memberi pengertian bahwasanya seakan-akan agama itu kandungannya adalah nasihat. Ini pentingnya nasihat dari tinjauan dari sini. Yang kedua, kalau kita lihat ad-dinun nasihat, pembahasan agama, ad-din itu kan banyak. Semua pembahasan agama itu luas. Tapi Nabi mengerucutkan bahasanya agama itu nasihat seakan-akan ini dipahami bahwasanya puncak dari agama itu adalah nasihat. Seperti halnya al-hajju arafah. Orang haji itu adalah arafah. Nabi mengatakan seperti itu. Padahal di haji itu ibadahnya banyak. Situ ada tawaf, ada sa'i, ada mabit, Musdalifah, ada melempar jumroh. Tapi ketika Nabi mengatakan al-hajju arafah, itu seakan-akan Nabi mengatakan bahwasanya puncak daripada ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Ini sama. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Seakan-akan memberikan pengertian bahwasanya puncak dari kita beragama itu adalah nasihat. Paham ya? Ini dari dua sisi ini menekankan bahwasanya betapa pentingnya nasihat. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis yang lain, ini kan tadi rawahu Muslim ya. Dalam hadis yang lain itu Nabi mengulang lafaz ini sampai 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Ini menyatakan bahwasanya bagaimana pentingnya nasihat itu. Sekarang yang kita bahas, apa makna nasihat yang benar? Kalau kita orang Indonesia ngertinya nasihat itu cuma sekedar ceramah, ngasih tahu, ngasih wejangan, itu namanya nasihat. Sehingga banyak dipahami hadis ini keliru menafsirkannya. Wah, agama nasihat itu berarti sing diarani saking pentingnya sehingga ini sing dipolke kultum gitu. Atau mungkin sering ngasih wejangan-wejangan, bukan itu. Kalau kita bahas secara makna, secara bahasa, nasihat itu secara bahasa berasal dari huruf nasoha. Nasoha secara artinya itu adalah al-khulus atau al-ikhlas. Jadi kalau makna yang pertama ini, makna nasihat dalam bahasa Arab secara bahasa. Seperti seseorang mengatakan nasahtul asal. Saya nasihat kepada madu. Maksudnya apa? Dia membersihkan madu dari kotoran-kotoran itu. Nah, kalau kita mengertikan nasihat itu seperti itu, dia membersihkan madu dari kotoran-kotoran itu namanya nasihat kepada madu. Berarti pengertian ini jika dibawa kepada nasihat itu tadi, berarti makna nasihat secara secara istilah itu adalah iradatul khair lil mansuh. Lil mansuh lah. Jadi menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Ini dalam secara makna itu seperti itu. Kenapa kita penting membahas ini? Karena itu nanti
Itu tadi hubungannya dengan nasihat kepada siapa itu tadi. Jadi kalau kita nasihat kepada orang yang kita nasihati, maksudnya kita menginginkan kebaikan pada orang yang kita nasihati. Lawannya ini adalah wish itu nggak tahu, saya cuek, terserah. Kalau yang nasihat itu tadi, nasah tadi, dia pengen menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Kalau wish tadi, dia cuek. Kemudian makna yang kedua itu maknanya nasihat itu adalah al-khiyadhah. Jadi menjahit atau nambal. Jadi seperti ungkapan nasoha rajulus thawbahu. Jadi seorang rajul itu nasihat kepada bajunya. Maksudnya gimana? Dia menambal bajunya. Nah, kalau makna ini dibawa makna yang kedua, maka seseorang ini menasehati, yang namanya nasihat itu dia menasihati saudaranya agar kekurangannya itu ditambal atau diperbaiki. Ini pentingnya kita bahas ini. Jadi nasihat itu maknanya kita memberikan yang terbaik bagi orang yang kita nasihati. Kita menginginkan kebaikan dan kita mendatangkan hadiah. Dengan makna yang tersebut itu berarti makna ini beda dengan makna yang biasa kita dengar dalam bahasa Indonesia. Agama adalah nasihat, berarti ceramah tok. Yang penting ceramah itu nasihat agama. Nek orang lu berarti dudu agama. Bukan seperti itu. Paham ya? Karena kelanjutan hadisnya ini, liman ya Rasulullah, kepada siapa saya nasihat? Lillah, kepada Allah. Maksudnya gimana? Apakah dia harus ceramah kepada Allah? Bukan. Jadi dia harus mendatangkan haknya Allah, dia berbuat yang terbaik untuk Allah. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian dengan makna ini sehingga kita bisa mengetahui makna-maknanya. Contoh misalnya kita mendengar hadis, banyak hadis yang tentang nasihat ini. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah. Ia berkata, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah." Saya berbayat kepada Nabi, saya berjanji kepada Nabi, saya berjanji untuk mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan mendatangkan zakah. Wa nushi likulli muslim, dan saya nasihat kepada setiap muslim. Dia Jarir berkata bahwasanya saya baiat kepada Nabi untuk 3 hal. Saya mendirikan sholat, saya zakat, dan saya nasihat kepada semua muslim. Maksudnya apa? Dia setiap ketemu muslim ceramah? Bukan. Ini maksudnya nasihat kepada seorang muslim itu dia berusaha melakukan yang terbaik untuk muslim tersebut. Contoh misalnya kita bermuamalah pada dia, kita berdagang dengan dia dengan dagang yang baik. Kita mendatangkan, berusaha jujur, tidak nawar dengan tawaran yang sampai penghabisan misalnya. Dia bermuamalah dia dengan cara yang baik dan mendatangkan hak-hak dia. Itu namanya nasihat itu seperti itu. Kita berusaha yang terbaik untuk orang yang kita nasihat. Itu namanya nasihat. Makna yang lebih luas, bukan sekedar ceramah. Contoh misalnya dia seorang misalnya nyewa penginapan, seorang muslim yang punya. Nah, contoh dia nasihat kepada yang punya rumah ini, berarti dia selama dia nyewa itu dia berusaha berbuat baik, dia merawat, tidak mengotori, tidak merusak barang-barangnya, misalnya tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat. Itu namanya nasihat. Seperti itu namanya nasihat. Jadi dia berbuat yang terbaik untuk orang yang dinasehati. Makanya dan nasihat kepada setiap muslim. Maksudnya itu dia selalu setiap ketemu muslim dia berusaha yang terbaik, mengedepankan akhlak dan bermuamalah dengan muamalah yang baik. Itu namanya nasihat. Paham ya? Jadi makna yang biasa kita dengar selama ini kurang tepat. Agama nasihat itu berceramah, bukan. Ya itu benar, tapi maknanya kurang luas. Contoh lagi misalnya hadis Abu Hurairah mengatakan bahwasanya hakul muslim. Jadi hadis-hadis yang mengatakan tentang nasihat ini banyak sekali. Banyak hadis-hadis tentang seperti ini. Hakul muslim al muslim itu ada situn.
haknya orang muslim satu dengan muslim lain itu ada 6. Memberikan salam, kemudian diundang, teko, yang salah satunya yaitu wa idas tansahaka fansahlahu. Ketika dia minta nasihat kepadamu, maka kamu memberikan nasihat kepadanya. Maksudnya setiap muslim ketika dia bertemu, dia minta bermuamalah dengan muamalah yang baik. Itu kita datangkan dengan muamalah yang baik. Kita berusaha jujur, kita berusaha ramah, berusaha tidak membuka aib-aibnya, kita menutup rahasia-rahasia, itu namanya nasihat seperti itu. Makanya termasuk pembahasan ini penting. Agama adalah nasihat karena maknanya sangat luas, cakupannya sangat luas. Kemudian ada juga hadis yang dari Abu Hurairah, innallaha yardalakum salatan. Allah ridho dari kalian 3 hal dan benci dengan kalian. Salah satunya yaitu Allah ridho wa antunasihu mawallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati orang-orang yang Allah jadikan pemimpin bagi kalian. Jadi nasihat kepada pemimpin. Nasihat kepada pemimpin gimana? Ya, apakah harus kita nyerang habis-habisan di medsos misalnya? Bukan seperti itu. Nasihat kepada pemimpin itu dengan nasihat-nasihat yang baik, mendatangkan haknya pemimpin. Itu namanya nasihat. Dan banyak sekali hadis-hadis, dan termasuk salah satu urgensi kita membahas tentang masalah ini. Kenapa nasihat itu sangat penting? Itu adalah bahwasanya kalau kita melihat dalam surat Al-A'raf, itu semua dakwah Nabi itu dibangun di atas nasihat. Semuanya betul. Jadi dakwah mereka kepada kaumnya itu dibangun atas nasihat kepada kaumnya. Seperti halnya dalam surat Al-A'raf yang 62. Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya ini tugas saya hanya menyampaikan risalah dari Tuhanku, dan saya nasihat bagi kalian. Saya nasihat bagi kalian. Saya menginginkan kebaikan bagi kalian. Jadi Nabi itu ajak-ajak supaya mereka bertauhid kepada Allah. Nasihatnya seperti itu kepada kaumnya. Kemudian juga Nabi Hud, ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Saya menyampaikan risalahnya Tuhanku, dan saya adalah orang yang menasihati kalian dan juga orang yang terpercaya. Jadi nasihat semuanya, dakwah para nabi didasarkan pada nasihat. Seperti halnya Nabi Soleh juga seperti itu, Nabi Syuaib juga seperti itu. Jadi semua dakwah mereka itu didasarkan pada nasihat. Jadi nasihat tadi yang maknanya secara luas tadi, bukan nasihat secara bahasa Indonesia, bukan. Jadi, karena ini kita belajarnya hadisnya pakai bahasa Arab, kita kembalikan pengertiannya kepada bahasa Arab biar tahu. Sekarang kita, dan masing-masing itu nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada Rasulnya, nasihat kepada penguasa, nasihat kepada kaum muslimin, ini masing-masing punya porsi masing-masing. Jadi bagaimana pengertiannya? Apa yang dimaksud dengan nasihat kepada itu tadi? Jadi kalau kita macam-macamnya ditinjau dari kepada yang kita nasihati, ini seperti halnya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Beliau seorang ulama dari madhab Syafi'i yang awalnya Maliki, kemudian pindah madhab pada madhab Syafi'i. Beliau menuliskan Syarah Arba'un Nawawiyah. Beliau menjelaskan ketika membahas hadis ini, beliau diuraikan maksudnya apa, nasihat yang berkaitan dengan Allah itu maksudnya gimana, apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah. Jadi para ulama ini membahas. Beliau berkata, Imam Ibnu Daqiq dalam Syarah Arba'un Nawawiyah, beliau mengatakan nasihatul lillahi ta'ala ma'naha munsarifun ilal imani bih wa nafyun syirki anhu. Jadi iman kepada Allah, kemudian tidak syirik kepada Allah, wa tarku ilhadi fi sifatihi wasfihu bi sifatil kamalil wal jalal. Jadi meninggalkan penyimpangan-penyimpangan di dalam makna dan sifat-sifat Allah. Ini sekarang ini banyak seperti itu, menyimpangkan sifat-sifat Allah karena mungkin dia ingin mensucikan Allah, sehingga sebagian orang
mentakwil sebagian sifat-sifat Allah. Nah, ketika Allah mensifati dirinya dengan mungkin dengan tangan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, itu sebagian orang terima. Ini cara kita nasihat kepada Allah, kita telah menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Termasuk kita nasihat kepada Allah seperti itu. Dan kita wa tanzihu an jami'in naqais dan kita mensucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Itu namanya kita nasihat kepada Allah. Kita nasihat kepada Allah dengan cara seperti itu. Wal qiyami bi ta'ati wajtinabi maksiati. Jadi kita taat kepada Allah, kita menjauhi maksiatnya, itu namanya nasihat kepada Allah. Wa hubbu fihi wa bughdu fihi, cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi cinta kepada hal-hal yang dicintai Allah dan benci kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ini termasuk nasihat kepada Allah. Wal jihadu man kafara bih, termasuk memerangi kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Wal i'tirafu bi nikmatihi wa syukru 'alaiha, menetapkan nikmat, mengakui nikmat-nikmat Allah, syukur kepada nikmat Allah. Ini namanya nasihat kepada Allah, itu seperti itu. Wal ikhlasu fi jami'il umur, dan kita ikhlas dalam setiap perkara, semua hal kita niatkan kepada Allah. Itu namanya nasihat kepada Allah. Paham ya? Jadi nasihat kepada Allah adalah kita mendatangkan hak-haknya Allah. Kita bertauhid, kita tidak menjauhkan dari syirik dan mengajak orang untuk bertauhid dan menjauhkan orang-orang dari kesyirikan. Kemudian kita mencintai Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah dan lain sebagainya. Itu namanya kita nasihat kepada Allah seperti itu. Termasuk salah satu bentuk nasihat, kita tidak takut tercaan manusia ketika kita menegakkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Ketika Allah menetapkan tauhid sebagai usuluddin, orang itu semua harus bertauhid. Nah, ternyata dengan kita menegakkan tauhid, dia hanya lemongkeh, tidak masalah. Termasuk kita nggak perlu takut dengan cercaan manusia ketika kita menegakkan tauhid ini. Karena tauhid ini konsekuensinya dia akan ngongkrah kebiasaan masyarakat yang memang belum mengerti tauhid. Emang itu, karena kita ngongkrah akhirnya terus timbul banyak penolakan, banyak permusuhan. Ya kita sabar. Itu namanya bentuk kita nasihat kepada Allah. Kemudian nasihat kepada Al-Quran bagaimana? Yang kedua tadi kan, liman ya Rasulullah, nasihat kepada siapa? Nasihat kepada Allah yang pertama. Yang kedua nasihat kepada kitab-kitabnya. Nasihat kitab maksudnya nasihat kepada Al-Quran. Bagaimana nasihat kita kepada Al-Quran? An-nasihatu bi kitabihi subhanahu wa ta'ala wa bil imani annahu kalamullah ta'ala wa tanziluh la yusbihu syai'un min kalamin nas. Jadi kita mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah benar-benar kalamnya Allah, dan Al-Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah, huruf dan maknanya semuanya lengkap. La yusbihu syai'un min kalamin nas, dan tidak menyamakan Al-Quran dengan ucapan manusia biasa, tidak. Kita betul-betul mengagungkan Al-Quran, kita menganggap ini adalah betul-betul ucapan Allah, huruf dan kata-katanya itu adalah yang diucapkan oleh Allah, itu yang dinukil oleh Nabi Muhammad yang sampai kepada kita, persis seperti itu. Ini namanya nasihat kepada Al-Quran. Wala yaqdiru ala mithlihi ahad min khalqi, dan tidak ada seorang pun yang bisa membuat seperti Al-Quran. Kita yakin akan hal itu. Summa ta'zimuhu, kita mengagungkan Al-Quran. Kita membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Jadi bentuk takzim kita kepada Al-Quran ya kita baca. Percuma kita mengatakan kita cinta, misalnya kita takzim pada Al-Quran, tapi Al-Quran hanya menjadi hiasan di rak. Mungkin bodoh sampai ketemu bodoh meneh, sampai bledukan gitu. Nanti dibuka mau Ramadan lagi ya. Itu namanya bukan nasihat kepada Al-Quran, bukan seperti itu. Lah kok sapal ya? Beda. Sapal ya. Tapi biasanya mau ngapali malah semakin sering itu, sering bawa.
wa tahsinuha, dan berusaha memperbagusnya. Jadi bacanya pelan-pelan. Wal khusyuk indah, berusaha khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Itu namanya nasihat. Wa iqam hurfihi fi tilawatihi, dan juga kita berusaha membaca sesuai dengan tajwid yang benar. Jadi kita belajar tajwid juga agar kita membacanya dengan benar, tilawahnya juga dengan benar. Wanzadbu anhu lita'wil muharrifin, dan mencegah dari pengertian orang-orang yang menyimpang dan seterusnya. Ini termasuk salah satu kita nasihat kepada Al-Qur'an seperti itu. Jadi bukan kita ceramah pada Al-Qur'an, bukan. Tapi nasihat, bentuk nasihat kita kepada Al-Qur'an, kita takzim, mengagungkan Al-Qur'an, betul-betul menjadikan Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup kita. Kita berusaha mentadaburi Al-Qur'an sehingga menjadikan Al-Qur'an ini adalah kayak buku petunjuk jalan hidup kita. Berusaha menyesuaikan dirinya dengan Al-Qur'an dan tidak menyimpangkan makna-makna Al-Qur'an. Karena sekarang ini banyak, termasuk perjuangan kita, termasuk bentuk nasihat kita kepada Al-Qur'an, yaitu kita berusaha melawan orang-orang yang menyimpangkan makna Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini bahasa Arab. Seseorang bisa menafsirkan sak penake dhewe. Apalagi dia cuma baca terjemahan artinya tok. Ngerti bahasa Arab ya ora, gitu. Sehingga dia cuma baca artinya tok, terjemahan itu ditafsirkan sak penake dhewe. Sesuai dengan, disimpangkan dengan makna yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itu ya, kita harus melawan orang-orang seperti itu. Ini termasuk bentuk kehati-hatian ketika jenengan berdiri di atas sini membacakan Al-Qur'an misalnya. Misalnya orang ngerti bahasa Arab gitu. Cara yang paling aman bagaimana? Kita baca tafsir yang sudah ditafsirkan oleh para ulama, itu jelas aman. Mereka para mufassirin misalnya di dalam kitab-kitab tafsir pasti menukil orang-orang yang memang ahli menafsirkan Al-Qur'an. Mungkin perkataan Ibnu Abbas, kayak perkataan Ibnu Abdullah bin Mas'ud, atau perkataan Abdullah bin Umar, yang memang mereka ahli tafsir Al-Qur'an. Jadi kita tinggal baca aja, sudah ditafsirkan. Jangan menafsirkan versi kita sendiri. Kalau cuma kasih contoh nggak ada masalah. Ini contoh ya misalnya. Ini bentuk cinta kita kepada nasihat kita kepada Al-Qur'an seperti itu. Kita dengan orang-orang yang misalnya orang-orang ateis, orang-orang liberal yang menafsirkan Al-Qur'an dengan semaunya sendiri, sehingga menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dengan tafsiran mereka. Harus kita lawan orang-orang seperti ini. Paham ya? Jadi yang kedua adalah nasihat kepada Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, nasihat kepada Rasulullah, nasihat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nasihat kepada Rasulnya? Wa man nasihatu li Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tasdiquhu ala risalati wal imani bi jami'i ma ja'a bih. Jadi membenarkan kerasulannya dan kita iman dengan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membawakan hadis, kita berusaha mengimani dan membenarkan semua yang itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi tidak mengatakan dengan hawa nafsunya, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tidak mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya sendiri, itu enggak. Pasti Nabi mengatakan dengan wahyu yang turun kepada beliau. Jadi kita mengimani semua yang Nabi turunkan kepada kita. Ini adalah bentuk nasihat kepada Rasulnya. Wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi, dan taat kepada perintah-perintahnya dan juga menjauhi larang-larangannya. Wa nusratuhu hayyan wa mayitan, dan kita berusaha menolong Nabi entah dalam keadaan hidup maupun mati. Keadaan hidup ya ketika dalam masih kita sezaman dan umpama kita sezaman dengan Nabi, ya kita harus menolong berjihad. Ketika kita sudah tidak menjumpai Nabi, ya kita menolong dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa yang kita bawa, apa yang Nabi bawa, kita berusaha kita hidupkan. Wa ihya'u thariqatihi wa sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnahnya dan sebagainya dan seterusnya. Kita berusaha belajar hadis-hadisnya, berusaha mempelajari sunnah-sunnahnya, dan kita berusaha
menolak bid'ah yang datang setelahnya. Ini termasuk kita nasihat kepada Rasulullah SAW seperti itu. Jadi ketika kita mengenal sunnah itu kita juga harus berusaha untuk menolak yang sebaliknya, yaitu yang bid'ah yang muncul setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama-agama baru, syariat-syariat baru. Ini juga termasuk bentuk nasihat kita kepada Rasulullah adalah kita berusaha memerangi atau menolak hal seperti itu, dan kita mengajarkan orang untuk menolaknya. Dan termasuk salah satu bentuk nasihat yaitu kita berusaha menjelaskan hadis-hadis ini sahih, ini hadis-hadis ini dhaif atau palsu. Karena sekarang ini banyak, setelah era Nabi itu banyak pemalsu hadis. Banyak pemalsu hadis yang mengatakan bahwa ini datang dari Nabi. Nabi mengatakan begini. Begitu diteliti sanadnya, lah iki sapa iki enek wong kok ora kenal. Oleh ini para ulama akhirnya meneliti ini hadis ini enggak sahih, ini ada rantai sanadnya, ini ada orang yang enggak dikenal ini. Dia lahir di mana, hidup di masa apa, dia enggak ngerti. Cuman berarti pemalsu hadis ini cuma ngarang nama tok. Dari ini dari Nabi. Padahal ketika diteliti ini ya. Hanya setelah itu para kritikus hadis itu banyak membahas tentang masalah hadis-hadis sehingga bisa diklasifikasikan, oh ini hadis ini sahih, hadis ini enggak sahih. Yang paling aman ya kita ngaji Bukhari Muslim itu jelas sahih. Kalau kita ngaji mulai Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, ini mulai ya kita banyak teliti, ternyata ada sebagian dari yang sahih, ada yang sebagian yang tidak. Termasuk kita nasihat kepada Nabi adalah kita menjelaskan ini hadis-hadis ini sahih, hadis itu tidak. Sehingga ketika ada amalan yang didasarkan dengan hadis-hadis yang dhaif, kita berusaha menjelaskan, oh ini enggak benar seperti ini. Karena ini hadisnya dhaif misalnya. Paham ya? Ini termasuk kita nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk bentuk pertolongan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketika sunnah ini sudah tersebar, ketika manusia, orang-orang sudah mengenal sunnah, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat yang bid'ah. Kenapa bid'ah bisa muncul? Karena sunnah nggak dikenal. Jarang orang meneliti hadis, jarang orang berusaha bagaimana mempelajari bagaimana para generasi emas dalam Islam ini berbuat. Ini ada contohnya apa enggak, ini ada tuntunannya apa enggak. Ketika kita kritis seperti ini, maka sudah kita akan tidak sempat lagi untuk berbuat yang bid'ah. Kemudian yang keempat, jadi nasihat kepada Allah, nasihat kepada Al-Quran, nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat itu nasihat kepada para penguasa kaum muslimin. Ibnu Daqiq beliau mengatakan bahwasanya wa amman nasihatu li ammatil muslimin fa muawanatuhum 'alal haq, berusaha menegakkan kebenaran, membantu mereka menegakkan kebenaran. Ini kalau bisa ya, membantu para penguasa kaum muslimin menegakkan kebenaran, berusaha menjalankan syariat yang benar kalau memungkinkan. Wa ta'atuhum wa amruhum bih, termasuk mentaati mereka ya. Mentaati mereka kepada perkara-perkara yang mereka atur. Ini contoh ya, kaum muslimin banyak mungkin ya diatur di dalam aturan-aturan pemerintah. Misalnya waktu-waktu ya, misalnya penguasa kaum muslimin yang kita berusaha menentukan kapan lebarannya, itu kan contoh ya. Itu kan mereka berusaha bagaimana kaum muslimin di Indonesia ini bersatu, makanya dijadikan satu, bikin sidang isbat. Sidang isbat itu bagaimana? Jadi sidang yang di situ mengundang seluruh
komponen kaum muslimin, semua ormas-ormas diundang semuanya, di situ ditetapkan. Sana lihat hilal apa enggak, sana lihat hilal apa enggak, lihat hilal apa enggak. Saya lihat, loh tapi kok kanca-kancane ora, enggak iso, enggak diterima misalnya. Ada kan kemarin yang waktu lebaran kemarin ada 3 orang atau berapa itu di Cakung itu bisa melihat hilal. Tapi sing delok wong 10 kok sing delok siji tok aja, enggak diterima persaksian seperti ini. Makanya terus habis itu sidang isbat ditentukan sehingga lebaran hari Idul termasuk bentuk nasihat kita kepada penguasa yaitu tadi kita mentaatinya. Jadi kita istilahnya yang ada syariatnya itu kita mentaati pemerintah kaum muslimin, bukan enggak istilahnya yang ada. Kalau sebuah hadis itu mengatakan lebaranlah bersama pemerintah. Jika mereka benar, maka mereka dapat pahala, kalian juga dapat pahala. Gitu loh. Jika salah, sing dosa sing nanggung mereka, kalian dapat pahala. Itu kalau kita taat pada pemerintah kaum muslimin. Dan itu enggak berlaku kalau kita taat kepada takmir masjid misalnya. Takmir masjid menyelisih, kita taat kepada takmir masjid itu enggak dapat. Karena siapa yang bertanggung jawab? Paham ya? Ini contoh yang mungkin ya akan kita hadapi. Mungkin ya pasti lebaran ini mesti beda, tahun ini pasti beda, dan bagaimana kita sikap kita ya itu kita berusaha nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Kalau mereka salah, kita berusaha ingatkan dengan cara yang baik. Dalam sini misalnya birifkin walutfin, dengan cara yang halus dan lembut. Dan tidak boleh memberontak. Sak buruk-buruknya, sejelek-jeleknya misalnya pemerintah, kita tidak boleh memberontak pada pemerintah. Kita tidak boleh menghasut untuk memberontak pada pemerintah, itu tidak boleh. Dan ini adalah sikap Ahlus Sunnah. Sikap Ahlus Sunnah seperti itu. Itu termasuk nasihat kepada pemerintah. Adapun penyimpangan mereka yang tanggung sendiri. Mereka yang tanggung sendiri. Paham ya? Termasuk juga nasihat kepada pemerintah ya. Mungkin kalau ada kesempatan ya kita berusaha menyampaikan dengan misalnya ada kesempatan ngomong misalnya, kita mengkritik sebagian kebijakan mereka ya dengan cara yang halus. Bukan kita keluar di mungkin medsos atau di mana untuk menghasut orang lain membenci pemerintah, bukan seperti itu. Itu namanya bukan cara yang nasihat, bukan seperti itu. Makanya kalau memang memungkinkan, ya silahkan nasihat kepada pemerintah kaum muslimin dengan cara yang baik. Kemudian bagaimana yang keempat itu kepada imam pemerintah kaum muslimin, yang kelima itu kepada nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Jadi nasihat kepada semuanya. Ya, maksudnya gimana? Wa amma nasihatu amatil muslimin wa hum man ada wulatal amr fa isyaduhum lima salihim fi akhiratihim wa dunyahum. Jadi memberikan nasihat kepada semua kaum muslimin selain penguasa, yaitu adalah kita berusaha menunjukkan kepada mereka untuk hal-hal yang kebaikan mereka dunia dan akhirat. Kalau bisa kita tunjukkan, kita dakwai mereka, ya kita dakwai kepada tauhid, kepada agama yang benar. Ini namanya irsyaduhum lima sholihin. Menolong mereka, kemudian menutup aurat mereka, menutup aib-aib mereka, menutup kekurangan mereka, kemudian menolak mudarat-mudarat yang timbul dari mereka, dan kita memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Amar ma'ruf nahi mungkar. Birifkin wa ikhlas, dengan cara yang lembut dan juga ikhlas. Jadi tidak ada sama sekali kita ingin menjatuhkan, bukan. Kita menghormati orang-orang tua, menyayangi anak-anak kecil, ini termasuk kita nasihat kepada kaum muslimin itu seperti itu. Dan seterusnya. Jadi intinya kita berbuat baik kepada kaum muslimin semuanya. Setiap yang kita jumpai, kita berusaha berbuat baik kepada mereka. Kita dakwai mereka, kita
ajak mereka kepada kebaikan kalau bisa. Hal yang paling pokok misalnya yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari ya diajak sholat, ayo sholat. Kita berusaha muamalah dengan orang, kita ngomong dengan cara yang baik, tidak menyakiti hatinya. Dia punya aib, tidak kita sebarkan aibnya. Dia punya kekurangan, kita tutup kekurangannya. Orang-orang tua kita sayang, anak-anak muda kita orang-orang tua kita hormati, anak-anak muda kita sayang. Itu dan amar ma'ruf nahi mungkar kita jalankan di antara kaum muslimin. Namanya nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Tidak cuman ceramah kok, bukan. Tapi kita juga action untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa untuk mereka. Itu namanya nasihat, itu seperti itu. Paham nggih? Jadi ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Memang benar agama itu puncak daripada praktek kita beragama itu adalah nasihat. Yaitu tadi pengertian yang benar. Berarti nasihat kepada Allah dengan kita mendatangkan haknya Allah, nasihat kepada Al-Quran, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada penguasa kaum muslimin, dan juga nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Berarti hampir semuanya, setiap sendi kehidupan kita yang kita jalankan itu pasti ada nasihat di situ. Gini apa betul? Kita pasti dalam kehidupan kita setiap hari pasti kalau kita bisa menjalankan ini, nasihat ini, ganjarannya luar biasa. Betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Enggak cuman pahala, enggak cuman kita dapatkan dari membaca Al-Quran dengan kita sholat, enggak. Itu porsinya cuma dikit toh. Kita sholat sehari berapa kali? 5 kali yang wajib, sunnahnya yang mungkin beberapa. Kita baca Quran paling berapa? Tapi dalam setiap waktu yang kita ketika muamalah dengan orang lain, kita bisa nasihat kepada mereka dengan cara yang baik ini tadi, itu menjadi ladang pahala yang besar bagi kita. Kita memberikan manfaat kepada mereka, menolak kemudorotannya, kita berbicara dengan bicara yang baik, menutup aib-aib mereka. Umpama kita bisa jalankan seperti itu, Masya Allah, argo pahala dari bangun pagi sampai tidur lagi itu betapa besarnya pahala yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa menjalankan itu. Ini hal yang luar biasa. Kemudian pembahasan terakhir sebagai penutup itu adalah bagaimana adab-adab kita di dalam menasehati. Jadi ada yang namanya nasihat. Jadi kita nggak cuman ya kalau memang salah satu bentuk nasihat itu kita memberikan masukan. Nah, bagaimana cara kita menasehati saudara kita? Nasihat dalam bahasa Indonesia. Kita nasihat itu juga ada adab-adabnya. Yang pertama, kita nasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau memang saudara kita bersalah, ada kekurangan dari saudara kita yang pengen kita perbaiki, itu yang pertama, adab yang benar itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau kita bisa ketemu fisik, digeret 4 mata, ngomong. Kalau enggak ya jabri. Wahai saudaraku, misalnya ada 5 bahasa ungkapan yang sama, kita pilih bahasa yang paling lembut yang tidak menyakitkan. Wahai saudaraku, misalnya, saya lihat kamu sudah bagus begini-begini, tapi ada hal yang umpama hal ini kamu perbaiki maka lebih sempurna lagi. Bahasa-bahasa ngono kira-kira iso wae. Tapi kita berusaha menjalankan itu. Jadi kita jabri, kalau di grup ya dijabri. Jangan kita bantai orang yang itu di grup. Ini termasuk ya, walaupun di grup itu kita misalnya salah dihabisi di grup. Itu namanya bukan nasihat, bukan seperti itu. Itu akan menimbulkan sakit hati pasti. Kita nggak cuman pengen menunjukkan bahwa saudara kita salah, enggak. Kamu salah begini. Guru tok iki kasih dia iso. Tapi yang maksudnya nasihat itu kita betul-betul berusaha pengen kebaikan. Itu tadi. Jadi kita di dalam mengatakan pilih dengan kata-kata yang paling pas. Misalnya ada 5 ungkapan, kita pilih ungkapan yang paling tidak menyakitkan. Yang paling penting adalah kita berusaha agar mereka itu
tahu bahwa kita menginginkan kebaikan. Ini kadang-kadang yang tidak kita dapati ketika orang menasihati orang lain. Biasanya wong itu kalau nasihat itu justru malah dia mengungkap kejelekannya dengan vulgar, sehingga koyok ngetrek-etrek itu. Jadi itu ya memang dia menyampaikan kesalahan-kesalahannya, tapi dengan cara seperti itu orang yang dinasihati nggak ngerti, nggak merasa bahwa dia pengen kebaikan juga. Tapi bagaimana kita pengen kebaikan bagi saudara kita itu dengan cara yang paling pas itu tadi, sehingga saudara kita yang kita nasihati itu betul-betul tahu bahwa kita ingin kebaikan kepada dia tanpa menjatuhkan. Ini sing angel. Kadang-kadang mari ngulungi nganggo emosi bareng. Ini yang termasuk PR kita bersama. Bagaimana caranya kaum muslimin ini bisa rukun, kita hidup ya sekup terkecil rumah tangga, suami istri, itu bagaimana bisa kemudian sekup yang lebih besar lagi, misalnya sa RT, sa RW misalnya, itu semuanya muamalahnya seperti itu. Bagaimana betapa sering kita melihat orang cekcok ya gara-gara masalah ini, karepe ngomongnya apik tapi dengan ungkapan yang keliru akhirnya ditafsirkan keliru, akhirnya tambah dulu masalah. Ngomong rono ini akhirnya terus malah jadi dua kubu malah. Ini yang sering terjadi, padahal dia niatnya jane ya pengen aku niatku apik. Kan mesti ngomong niatku ki apik, tapi cara dia itu tidak menunjukkan bahwa niatnya itu baik. Dia etrek-etrek bantai nang grup misalnya di depan umum dihabiskan, itu namanya bukan cara yang baik seperti itu. Sehingga jika itu terjadi maka betapa indahnya hidup kita, enak. Tapi itu tadi kita kembalikan pada diri kita sendiri. Seandainya kita bisa menjalankan ini, nasihat dengan cara yang benar ini, nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada penguasa kaum muslimin, dan nasihat kepada seluruh kaum muslimin, itu adalah bagian dari agama ad-dinun nasihat. Paham ya? Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau